Korea Selatan memperkenalkan perangkat hukum baru yang mengatur pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Aturan tersebut dirilis di tengah tren global, setelah sejumlah negara termasuk Indonesia dan Cina juga merumuskan kebijakan serupa untuk merespons pesatnya adopsi teknologi artificial intelligence di berbagai sektor. Undang-Undang Dasar Artificial Intelligence Korea Selatan ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan publik dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence, sekaligus memberikan kerangka hukum yang jelas bagi industri. Regulasi tersebut memuat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dalam pengembangan dan penerapan artificial intelligence di dalam negeri. Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini adalah kewajiban pengawasan manusia terhadap sistem artificial intelligence yang dikategorikan berdampak tinggi. Pengawasan tersebut mencakup penggunaan artificial intelligence di sektor-sektor strategis dan sensitif, seperti keselamatan nuklir, produksi air minum, transportasi, layanan kesehatan, serta sektor keuangan, termasuk evaluasi kredit dan penyaringan pinjaman. Pemerintah Korea Selatan menilai kehadiran manusia dalam proses pengambilan keputusan berbasis artificial intelligence penting untuk meminimalkan risiko kesalahan sistem, bias algoritma, serta dampak yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Selain itu, perusahaan diwajibkan memberitahu pengguna apabila suatu produk atau layanan memanfaatkan artificial intelligence berdampak tinggi atau artificial intelligence generatif. Kewajiban ini juga mencakup pemberian label yang jelas apabila hasil yang dihasilkan artificial intelligence perlu dibedakan dari informasi atau konten berbasis kenyataan. Pengguna harus mengetahui kapan mereka berinteraksi dengan artificial intelligence atau menerima konten yang dihasilkan artificial intelligence, demikian bunyi salah satu poin aturan tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 23 Januari 2026. Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah Korea Selatan menetapkan sejumlah sanksi administratif dan denda finansial. Perusahaan yang tidak memberikan label pada produk artificial intelligence generatif dapat dikenai denda hingga 30 juta won. Sementara itu, pelanggaran lain dapat dikenakan denda berbasis persentase omset global. Untuk pelanggaran ringan, denda ditetapkan sebesar 1% dari omset global, sedangkan pelanggaran penggunaan AI berisiko tinggi dapat dikenai sanksi hingga 7% dari omset global perusahaan terkait. Meski bertujuan meningkatkan keamanan, kebijakan ini menuai kritik dari kalangan industri, terutama pelaku startup. Lim Jung-wook, Kepala Aliansi Startup Korea Selatan, menyebut banyak pendiri startup merasa frustrasi karena masih terdapat sejumlah ketentuan yang belum dijelaskan secara rinci. Menurut Lim, bahasa dalam aturan tersebut dinilai kurang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan rintisan. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong perusahaan mengambil pendekatan yang terlalu aman dan defensif, sehingga menghambat inovasi. Perusahaan kemungkinan akan memilih strategi paling aman untuk menghindari risiko regulasi, meskipun hal itu bisa mengurangi daya saing dan kreativitas, kata Lim. Langkah Korea Selatan ini menambah daftar negara yang mulai memperketat pengaturan artificial intelligence. China, misalnya, juga tengah mencanangkan aturan untuk melindungi masyarakat dalam penggunaan artificial intelligence, khususnya produk dan layanan yang berorientasi pada konsumen. Regulasi artificial intelligence di China menyasar layanan yang memiliki sifat kepribadian seperti manusia dan melibatkan interaksi emosional dengan pengguna. Pemerintah China mewajibkan penyedia layanan artificial intelligence memberikan peringatan apabila pengguna menggunakan layanan secara berlebihan. Selain itu, perusahaan diwajibkan membangun sistem yang mencakup tinjauan algoritma, keamanan data, serta perlindungan informasi pribadi. Penyedia layanan juga harus mampu mengidentifikasi kondisi emosional pengguna, menilai tingkat ketergantungan, dan melakukan intervensi apabila pengguna menunjukkan tanda-tanda kecanduan terhadap layanan artificial intelligence. Sementara itu, Indonesia juga tengah menyusun peta jalan AI dan etika AI sebagai payung kebijakan nasional. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut dapat ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini. Kami mungkin sampaikan di sini, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku industri, bahwa pemerintah sudah 90% menyelesaikan peta jalan artificial intelligence dan juga etika artificial intelligence, ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Mutia Hafid dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital, Terhubung, Tumbuh, Terjaga, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Mutia, pemerintah akan menyiapkan payung besar melalui peraturan presiden, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan oleh kementerian dan lembaga untuk menyusun aturan artificial intelligence sesuai dengan kebutuhan sektoral masing-masing. Selebihnya, termasuk di perdagangan dalam negeri, silakan membuat pegangan atau aturan mengenai artificial intelligence masing-masing. Karena yang paling memahami kebutuhan aturan artificial intelligence di setiap sektor adalah pimpinan lembaga terkait, kata Mutia.
Dengan semakin banyaknya negara yang menetapkan regulasi artificial intelligence, lanskap pengembangan teknologi kecerdasan buatan global diperkirakan akan semakin terstandarisasi. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan publik, kepastian hukum, dan ruang inovasi bagi industri teknologi.